Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babu sabi'u wa thalathun, gitu ya, fi fadilati dzikril maut. Ini adalah prolog dari bab yang ke-37. Fi fadilati dzikril maut, di dalam menerangkan fadilah atau keutamaan mengingat kematian, ya. Qalat, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, yakni telah berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada'i ahadun, apakah akan dikumpulkan bersama para syuhada seseorang itu? Ya, apakah seseorang itu nanti dapat bisa dikumpulkan bersama para syuhada? Ya, orang-orang yang mati syahid di medan perang membela agama Allah. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, tentu, kata Nabi, ya, bisa. Seseorang itu bisa saja nanti dikumpulkan bersama para syuhada. Man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Yani siapa orang yang senantiasa mengingat akan kematian fil yaumi wal lailati, di siang dan malam harinya, 20 marrah, 20 kali. Jadi orang-orang yang nanti bisa dikumpulin bersama para syuhada, kata Nabi SAW dengan sabdanya, adalah orang yang senantiasa ingat kematian sehari semalam 20 kali. Gitu ya, 20 kali. Artinya apa? Enggak henti-henti dalam hari-harinya yang diingat itu kematian. Ini termasuk salah satu fadilah keutamaan min dzikril maut, dari mengingat kematian gitu. Apa ya fadilahnya? Salah satunya orang yang banyak ingat kematian adalah orang-orang yang nanti bakal dikumpulkan bersama para syuhada. Ya, ini syuhadanya yang mukhlishan lillah, yang memang mereka tulus ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam syahidnya, ya, dalam syahidnya. Sedikit penjelasannya gitu ya. Kalau kita lihat halaman sedikit, halaman 57 tuh ya, ada ya penjelasan. Qala al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali, an-nasu, bermula manusia itu, ya, manusia pada mulanya, kata beliau, imma munhamikun, ada kalanya manusia itu manusia yang munhamik, ya, penuh kesibukan. Manusia yang penuh dengan kesibukan. Munhamik ini sibuknya sibuk kepada dunia, gitu ya, lebih sibuk kepada dunia. Autaibun, atau manusia itu manusia yang bertaubat pada Allah, ya.
Wa imma, dan ada kalanya manusia itu mubtadiun, pemula. Mubtadi itu pemula ya, golongan pemula. Au arifun, atau arif, orang yang tahu. Ada orang yang sibuk, ada orang yang taubat, ada kalanya orang itu pemula, atau juga orang itu orang yang tahu urusan gitu ya. Amal munhamiku, adapun orang yang penuh kesibukan, sibuk medunia, manusia yang model gini kata Imam Ghazali, fala yadhkurul mauta, maka mereka itu tidak akan mengingat kematian. Ya, orang yang sibuk sama dunia ini mereka tidak akan ingat kematian. Wa in dzakarahu, seandainya dia ingat kematian gitu, orang yang sibuk sama dunia itu, fayadhkuruhu li ta'assufi ala dunyahu, maka yang mereka ingat itu yakni bagi penyesalan atas dunianya gitu. Jadi kalaupun mereka ingat kematian, yang mereka ingat kematian itu penyesalan kepada dunia, ta'assub sama dunia. Kenapa ya mesti ada yang mati? Begitu jadinya. Ingat matinya gitu, kenapa mesti ada yang mati? Iya. Sedangkan motor aja belum punya. Nah gitu. Jadi yang disesalin itu urusan dunianya, bukan perihal ihwal kematian untuk akhiratnya, bukan. Wa yashtaghilu bima dhammatihi, dan dia sibuk dengan mencela-celaknya. Ya, yang dicela mencela-celak kematian gitu, ya. Nah, mesti mati. Ya, sedangkan kecintaan dia, orang yang sibuk sama dunia itu beresikonya gini, nanti dia bakal sibuk sama dunia, lupa sama akhirat gitu. Ya, jadi yang diingat-ingat tuh cuman dunianya. Kalaupun dia ingat sama kematian, penyesalan doang atas dunianya, dunia yang belum dia milikin gitu. Akhirnya wa yastaghilu bimadzamatihi, dia sibukkan dirinya dengan mencela-cela dunia, mencela-cela kematian gitu ya. Wa hadhihi, dan orang ini nih yang kayak begini, tazidu dzikral mauti minallahi bu'dan, itu bertambah ingat matinya kepada Allah, bu'dan, semakin jauh. Jadi nambah ingat kematian, nambahnya bukan nambah dekat, nambah jauh, begitu ya, nambah jauh, makin jauh ingat sama kematian gitu. Semuanya yang diingat-ingat tuh cuma dunia mulu. Kalaupun dia lihat kematian, diingat tuh kematian, maka pada saat diingat kematian, yang diingat cuman penyesalan sama dunia yang dia belum sampai gitu, ya, sama dunia yang dia belum sampai. Begitu. Wa amma taibu, kata Imam Ghazali, dan adapun orang yang taubat, fa innahu, maka sungguhnya orang yang taubat itu yukthiru min dzikril maut, dia memperbanyak daripada ingat kematiannya. Nah, orang taubat, kalau orang yang bertaubat sama Allah, maka dia bakal memperbanyak daripada mengingat kematiannya. Lian ba'itha bihi min qalbihi al-khawfu wal khasyatu, dia memperbanyak kematiannya bukan karena penyesalan dunia, bukan, tapi lian ba'itha bihi min qalbihi, biar bangkit dengan sebab ingat kematiannya itu min qalbihi, dari dalam hatinya. Apa yang bangkit? Al khaufu wal khasyatu. Al khauf, ya, ketakutannya, wal khasyah, ya, kekhawatiran, takut, khawatir tuh sama. Gitu, khawatir. Orang kalau umpama ingat mati terus timbul rasa takut.
Timbul rasa takut sama rasa khawatir. Yang dikhawatirin kematiannya buat orang yang taubat, bukan penyesalan dunia. Ya Allah, kalau emang nanti mati mesti sampai kepada saya, khaufnya timbul. Apakah amal saya udah banyak ya Allah? Begitu. Ya. Jadi orang takut kematian, ingat kematian jadi takut kematian, tapi yang ditakut bukan matinya. Yang ditakut amalnya udah banyak belum gitu. Kira-kira kalau datang ajal saya sekarang, ya, amal saya udah banyak belum? Amal saya udah cukup belum? Perbekalan saya udah mantap belum? Sedangkan masafatul akhirah, perjalanan akhirat itu masafatun tawilah, perjalanan yang panjang sekali. Saya takut-takut belum punya bekal ya Allah, gitu. Kesannya takut mati nggak? Takut nggak? Kenapa takut? Takut belum punya bekal. Kalau tadi ang al-munhamik, takut mati nggak? Lebih takut lagi, tapi yang takutin karena belum ngumpulin dunia gitu. Nah, ini bedanya orang tobat sama orang yang sibuk sama dunia. Kalau orang yang tobat, dia memperbanyak dari ingat kematian biar bangkit dengan sebab itu, ya dengan sebab ingat kematian dari dalam hatinya, al khaufu wal khasyatu, yakni rasa khawatir dan rasa takutnya. Fayafi bitamami taubati, maka akhirnya dia kerjakan, dia tunaikan bitamami taubat, pertaubatan yang sempurna. Jadi biar bangkit di hatinya rasa takut, rasa khawatir sama kematian, makanya dia ingat mati. Tujuannya apa? Biar bangkit nih rasa takutnya, sehingga dia bisa menyempurnakan daripada taubatnya gitu. Warubbama yakrahul mauta khifatan min ayyahtatifahu qabla tamami taubati wa qabla islahiz zadi wa huwa ma'dzurun fi karahatil mauti. Warubbama, ya, dan bisa saja nih yakrahul mauta, orang yang tobat itu dia jadi benci sama kematian. Ya, benci sama kematian. Khifatan, karena rasa takutnya, min ayyahtatifahu, bahwa menjemput kematiannya, bahwa merampas kematiannya, bahwa akan menculik kematian. Jadi mati datang gitu, kematian datang. Dia takut, kenapa takut mati? Min ayyahtatifahu, ya, ayyahtatifahu, ikhtatafa itu menculik gitu ya, merenggut, merampas gitu. Dia takut dari bakal merampas kematian itu qabla tamami taubati, sebelum sempurna tobat dirinya. Dia takut, ya Allah. Bayangin dia tuh. Jadi kan fadilah ingat mati itu begitu. Ingat matinya orang tobat bikin dia jadi takut, ya, sehingga dia bakal menyempurnakan pertobatannya. Dan bisa jadi terkadang, ya, warubama, ya bisa jadi terkadang nih orang yang tobat itu yakrahul maut, dia takut kematian, tapi takutnya kematian dia bukan karena belum ngumpulin dunia. Dia takut nanti datang kematian kepada dirinya, sedangkan taubatnya belum sempurna. Begitu. Taubatnya belum sempurna. Ya Allah, jangan mati dulu ya Allah. Taubat saya belum sempurna ya Allah. Begitu. Itu memohon jangan mati dulu. Takut nggak namanya? Takut, ya, takut gitu. Wa qabla islahiz zadi, dan sebelum bagus perbekalannya. Wa huwa, dan takut yang model begini ma'dzurun, ini dijadikan udzur, ma'dzur, dimaklumin gitu. Ya, dimaafin fi karahatil mauti, di dalam benci kematian. Jadi bukan dianggap itu orang benci kematian, bukan. Ya, tapi itu sesuatu yang dimakdzur, sesuatu yang dimaafin lah dalam urusan takut matinya. Kenapa? Karena dia takut matinya
bukan karena penyesalan dunia, tapi karena merasa belum sempurna tobatnya, belum bagus bekalnya gitu ya. Sedangkan dalam hadis baginda Nabi SAW tuh di kitab An-Nasaihud Diniyah ada, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta berjumpa gitu ya kepada Allah, maka Allah pun cinta berjumpa kepada dirinya. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah. Ini maknanya benci berjumpa dengan Allah, dia benci datang kematian. Karena berjumpa dengan Allah syaratnya mati. Kalau orang yang benci kepada jumpa kepada Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa sama dia. Nah, orang yang taubat ini terkesan dia takut kepada kematian, benci kepada kematian. Tapi benci kematian orang yang taubat ini, yang karena dia merasa belum sempurna taubatnya, belum cukup perbekalannya, ini tidak dimasukkan seperti orang yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Bukan ya, bukan ini begitu. Kenapa? Karena dia semata uzurnya itu merasa takut mati karena belum sempurna taubatnya. Justru dia takut, ya Allah saya takut, ya Allah taubat saya belum sempurna, bekal saya belum cukup, nanti yang ada saya bukan berjumpa kepada engkau, malah terhalang dari engkau. Begitu. Maka diminta sama Allah jangan datang dulu kematiannya. Kenapa? Dia pengen ibadah yang banyak dulu di dunia. Nah gitu ya. Nah takut yang kayak begitu, takut mati yang begitu, itu ma'dzurun ya, ma'dzur ya, diudurkan fi karahatil mauti, di dalam membenci kematiannya. Wala yadkhulu hadza tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidaklah masuk nih orang yang seperti ini, orang yang takut kematian karena belum cukup bekalnya, tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni di bawah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allah karihallahu liqahu, ya. Siapa orang yang benci berjumpa kepada Allah, maka Allah pun benci berjumpa kepadanya. Enggak termasuk orang yang taubat ini. Ya, enggak termasuk. La yadkhulu, tidak termasuk hadis yang disebutkan Nabi tadi. Kenapa sebabnya? Karena dia takut kematian bukan lantaran penyesalan dunia, tapi dia ngerasa belum cukup taubatnya, belum cukup bekalnya, takutnya nanti bukan datang mati dia berjumpa dengan Allah, takutnya dengan sebab banyak kurang dirinya justru dia terhalang dari Allah. Begitu. Ya. Dia takutnya begitu. Makanya dimakzurkan ya, diudurkan. Kenapa ente takut mati? Bukan apa? Rumah belum punya, ada kalau gitu ya. Itu penyesalan dunia namanya. Fa inna hadza, maka sungguh ya perkara ini laisa yakrahul mauta wa liqa Allah, bukanlah termasuk perkara yang dikatakan takut mati, dan bukan juga perkara yang dia takut berjumpa dengan Allah, bukan. Ya, bukan. Justru dia mau berjumpa sama Allah, tapi nanti kalau bekalnya udah cukup, kalau tobatnya udah sempurna baru mau gitu. Sekarang takutnya belum sempurna, belum cukup. Ya. Ada juga sih orang yang beralasan begitu padahal mah kagak, ngomong doang gitu. Iya, kenapa yang takut mati? Ya Allah, bukan saya takut mati, saya belum cukup bekal, belum cukup amal. Padahal kata hatinya sih mau beli motor dulu, mau beli mobil dulu. Ada yang begitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, yang hatinya berkata kayak begini. Agar dikatakan fa inna hadza laisa yakrahul mauta wa liqa Allah, ya. Perkara yang begini bukanlah termasuk perkara takut kematian dan takut berjumpa dengan Allah, atau benci kematian dan benci berjumpa dengan Allah, bukan. Ya, bukan.
Wa inna ma yakhafu fauta liqa'illahi litaqsirihi wa naqsihi. Dan hanya saja nih orang yang seperti itu ya, yang dia takut kematian atau benci kematian, tapi karena ngerasa belum cukup amal, belum cukup bekal dan belum sempurna taubatnya, hanya saja dia itu ya khafu fauta liqa'illah. Dia itu takut keluputan berjumpa kepada Allah. Justru dia takut kalau datang kematian sekarang nanti bukan berjumpa malah terhalangi, keluputan gitu. Karena ngerasa masih dikit bekalnya, masih kurang amalnya. Ya, litaksirihi, karena kelalaian dirinya, wa naqsihi, dan kekurangannya. Dia merasa masih lalai sekarang gitu ya. Wahwa, dan itu orang yang seperti itu kalladzi yata'akhkharu an liqa'il habibi mustaghilan bil isti'dadi liliqa'ihi ala wajhi yardahu. Ya, orang yang seperti itu seperti orang yang yata'akhkhar, menunda-nunda an liqa'il habibi, dari berjumpa kepada kekasihnya, mustaghilan, karena sibuk dirinya, bil isti'dadi, dengan mempersiapkan, liliqaihi, untuk perjumpaannya, ala wajhi yardahu, atas jalan yang kekasihnya ridhain dia. Kayak kita nih umpama nih punya kekasih ya, punya kekasih, calon bini, punya calon bini. Begitu, kita pengen banget nikahin dia. Karena kita mencari jalan yang halal, gitu ya, jalan yang halal. Cuman kita tahu nih kadar diri kita. Kalau ketemu dia sekarang, begitu ya, yang gede nafsunya, mau nikahin, ya, duit di kantong tinggal 15.000, gitu. Dia mau nikahin, duit di kantong tinggal 15.000. Akhirnya ngomong gini, Neng, biarin dulu tinggal di kampung, biarin abang sekarang di kota, kita nggak ketemu sebentaran, tapi Neng doain abang di kota mau cari kerja, ngumpulin duit biar bisa nikahin Neng jangan khawatir, ada temen abang, dia tawarin abang kerjaan 1 bulan 40 juta. Kerjanya cuma 2 jam sehari. Gitu. Kira-kira tuh calon bini di kampung bilang iya be kagak? Iya deh bang, begitu. Kenapa? Dia tunda perjumpaannya karena dia mau ngumpulin duit dulu biar nanti kalau ketemu bisa nikahin dia. Begitu. Itu perumpamaannya. Apakah berarti dia takut ketemu sama pacarnya? Takut gak? Nggak takut. Tapi lagi mempersiapkan diri dulu biar kalau ketemu tinggal ngelamar, enak gitu. Itu perumpamaannya gitu. Jadi orang yang dia enggak namanya kematian, ya, terkesan benci kematian, tapi orang ini orang yang bertobat. Kenapa terkesan benci kematian? Karena ngerasa belum sempurna taubatnya, belum banyak perbekalannya. Itu bukan dikatakan orang yang takut mati atau orang yang benci kematian, bukan. Apalagi orang yang dikatakan orang yang benci berjumpa sama Allah, bukan. Sebab resikonya kalau orang yang benci berjumpa sama Allah, Allah pun benci berjumpa sama dia. Dan ini bukan. Dia cuma minta penundaan untuk menyempurnakan taubatnya dan juga memperbanyak amalnya. Biar nanti dia datang kematian betul-betul dia berjumpa kepada Allah, bukan fauta liqa'illah, bukan malah terluputi dari perjumpaan dirinya sama Allah Ta'ala. Gitu ya, timbang kita mau buru-buru ngelamar orang gitu, duit tinggal 15.000 nya mau ngelamar gitu ya. Begitu, calon mertua minta emasnya 0,5 kilo. Gitu ya. Walhasil kita datang juga ke sono nih, maksain diri datang juga. Akhirnya diterima kagak, ditolak nggak? Tolak. Malah tuh perempuan dicariin jodoh yang kayaan dari kita. Mending kan sabar dulu, ya nggak? Sabar dulu, cari duit dulu, cukup bekalnya, baru ngelamar. Begitu. Emang kamu udah kerja di kota, datang kemari, udah bawa emas 0,5 kilo? Belum sih, Pak.
Tapi 1/4 kilo sih ada gitu. Kira-kira ditolerir nggak tuh? Ya jadi dah, bisa begitu. Ya asal bekalnya cukup. Ya biar kata nggak 1/2 kilo, 1/4 kilo kan lumayan. Iya, kata bapaknya, wah boleh juga nyari duit ini anak begitu, girang. Iya, emang tadi cuma 15.000, jadi 1/4 kilo banyak. Jadi dia itu menunda ya berjumpa kekasihnya mustagilan karena menyibukkan dirinya bil isti'dadi dengan mempersiapkan diri liliqaihi untuk berjumpa dengan kasihnya ala wajhi yardahu atas jalan yang kekasihnya itu ridha kepadanya. Jadi Allah nggak masukin orang yang takut mati sebab tadi itu ya belum punya amal, belum cukup bekal, belum sempurna tobat sebagai orang yang benci kematian, bukan. Allah nggak masukin, tapi Allah ridha sama dia. Fala yu'addu karihan liliqaihi, maka tidak diperhitungkanlah orang tersebut karihan sebagai orang yang benci liliqaihi berjumpa kepadanya, yakni kepada Allah. Enggak dihitung sebagai orang yang benci berjumpa sama Allah. Wa alamatu hada, dan tandanya ini ya, tanda orang ini ayyakuna daimal isti'dadi lahu la syughla lahu sawa'un, bahwa ayyakuna, bahwa ada orang tersebut tandanya nih daimal isti'dadi lahu ya, mendawamkan dirinya isti'dad untuk mempersiapkan ya bekal gitu lahu baginya, yakni liliqaihi la syughla lahu sawaun ya, dan dia tidak menyibukkan baginya sawaun ya sama sekali. Jadi enggak menyibukkan dirinya sama dunia gitu, enggak ya, tapi menyibukkan untuk mempersiapkan dirinya berjumpa sama Allah. Wa illa, dan kalau tidak, artinya kalau orang itu enggak menyibukkan dirinya, enggak mendawamkan dirinya untuk mempersiapkan perjumpaan kepada Allah, dia enggak mempersiapkan nih, cuma omongan doang, omongannya saya belum sempurna taubat, saya belum punya amal yang cukup, belum punya bekal yang banyak, gitu, ngomongnya begitu, tapi keadaan dirinya dia tidak daimal isti'dad, enggak mendawamkan persiapan dirinya ya, dia enggak nambah untuk tobatnya, malah makin belangsak, membayang cuman sekali doang gitu ya, umpama itu juga subuhnya jam 9 begitu ya, zuhurnya liwatan semuanya begitu. Kalau yang kayak gitu iltahaqa bil munhimak ya, maka dia bergabunglah tuh dengan golongan orang-orang yang menyibukkan dirinya ya fid dunya, yakni bersibuk diri dalam urusan dunia. Repot. Jadi nanti yang ponten bukan orang ya, yang ponten Allah Ta'ala nanti. Kalau memang kata Allah ini ucapan perbuatan sesuai, maka ma'dzurlah dia tuh ya, mentakut sama kematian itu jadi dimakdzur sama Allah, dimaafin. Tapi kalau sumpah omongannya begitu, perbuatannya enggak begitu, justru perbuatannya itu perbuatan yang bikin semakin lalai dirinya sama dunia, itu termasuk orang yang sibuk sama dunia gitu ya. Celaka itu orang yang begitu. Ya, celaka itu orang yang begitu. Itu masih setengahnya lagi nih kalau kita sambung habis. Ya. Itu gambaran tuh orang kenapa disuruh banyak-banyak ingat sama kematian tuh begitu. Ya, sebab dalam ingat kematian fadilahnya besar. Dalam prolognya tadi sesuai pertanyaan Sayyidatuna Aisyah, orang yang ingat kematian sehari 20 kali nanti bakal dikumpulkan bersama para syuhada.
Dan Imam Ghazali nih dalam sekelumit isi bagian kitab Tanqihul Qaul itu beliau membagi-bagi tentang keadaan manusia. Ya. Ada manusia yang senantiasa sibuk sama dunia, akhirnya dia nggak ingat kematian. Kalaupun ingat, yang diingat penyesalan dunia. Ada orang yang taubat, orang yang taubat kepada Allah. Ya, pada saat itu ada kalanya dia pun terkesan jadi segan sama kematian, tapi bukan orang yang benci kematian, tapi dia segan sama kematian karena merasa belum sempurna taubatnya, karena dia merasa belum cukup amalnya, ya belum cukup amalnya. Akhirnya dia takut kalau kurang bekal, kurang amal, kurang taubat, kalau datang kematian nanti yang ada bukan dia berjumpa kepada Allah, malah dia bakal terhalang dari Allah. Akhirnya dia segan sama kematian. Kenapa? Karena dia mau menyempurnakan dulu taubatnya, memperbanyak amal dan bekalnya. Nah, yang model begini, ma'dzurun. Ini orang yang ma'dzur, orang yang dimaafin pada saat mereka jadi segan sama kematian. Bukan segan ketemu Allah, bukan. Tapi justru dia takut kalau nanti datang kematian, malahan dia nggak berjumpa sama Allah. Contohnya tadi, kayak ada seorang kekasih yang menunda perjumpaan dengan kekasihnya karena ingin menyibukkan dirinya dengan mempersiapkan bekal biar nanti kalau ketemu enak. Kalau punya duit kan, ya ketemu bawa martabak sih gampang. Ya, kalau yang kagak, martabak kagak bawa, naik motor bensin kehabisan, begitu kan susah namanya. Begitu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti insyaallah pada saat kita sampai kepada lembabnya, kita bakal baca semuanya dengan sempurna insyaallah ya, insyaallah. Situ dulu ya. Al-babus tsaminu wasalasuna fi fadilatil qabri wa ahwalihi wallahu a'lam.